فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab Al-Qawaid al-Muthla fi Sifatillah wa Asma'ihi al-Husna, karya tulis Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, di mana barakallahu fikum kita telah sampai pada Faslul Khamis Al-Khatimah, di mana sebelumnya kita telah mengambil apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti rahimahullah. Kemudian beliau menuliskan atau melanjutkan, wal haqqu alladhi la yushakku fi adna 'aqilin anna kulla wasfin wasafa Allah bihi nafsahu, dan yang benar yang tidak diragukan padanya oleh orang yang memiliki akal serendah apapun, bahwa semua yang Allah sifatkan dirinya dengan sifat itu, Allah wasafahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau Rasulnya mensifati Allah tabaraka wa taala dengannya, fadhahir al-mutabadiru minhu as-sabiqu ila fahmin man fi qalbihi syai'un min al-iman huwa tanzihut tam an musyabahati syai' min sifatil hawadith. Maka yang zahir, yang langsung terbetik dengan cepat kepada benak seseorang yang dalam hatinya ada sedikit berupa keimanan adalah mensucikan pensucian yang sempurna dari keserupahan sedikit pun dari sifat-sifat makhluk. Qala wa hal yunkiru 'aqilun anna bis-sabiqa ila al-fahmi mutabadir likulli ila al-fahmi al-mutabadir likulli 'aqilin huwa munafasul khaliq bil makhluq fi dzatihi wa jami'i sifatihi. Lalu beliau mengatakan, apakah orang yang berakal akan mengingkari bahwa yang langsung terbetik di pemahaman setiap orang yang berakal adalah menafikan untuk Sang Pencipta terhadap makhluk dalam zat dan juga seluruh sifatnya. Wallahu la yunkiru dzalika illa wallahi la yunkiru dzalika illa mukabir. Demi Allah, tidak ada yang mengingkari itu kecuali orang yang angkuh, yaitu mengingkari semua sifat Allah sebagaimana hal itu tidak ada pada makhluknya. Itu adalah tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang yang angkuh, kata beliau. Wal jahil al-muftari, sementara orang yang jahil, yang mengada-ngada, alladhi yaz'umu anna zahir ayatus sifat la yaliqu billahi, yang menyangka bahwasanya zahir ayat-ayat sifat itu tidak layak bagi Allah, li'annahu kufrun wa tashbih, karena itu bentuk kekufuran dan penyerupaan. Innama jarra ilaihi dzalika tanjisu qalbihi bi qadar at-tashbih, yang menyeretnya kepada hal ini adalah kotoran hatinya atau najisnya, kenajisan hatinya dikarenakan kotoran tashbih, menyerupakan bainal khaliq wal makhluk, antara Sang Pencipta dan juga yang dicipta. Fa'addahu syu'ut tashbih ila nafsi sifatillahi azza wa jalla, sehingga keburukan tashbih mengantarnya untuk menafikan sifat-sifat Allah azza wa jalla wa adamul imani biha, dan tidak mengimaninya. Ma'annahu jalla wa ala huwa alladhi wasafa biha nafsahu, padahal Allah jalla wa ala sendiri yang mensifati dirinya dengan sifat itu. Fakana hadzal jahilu musyabbihan awalan, sehingga orang yang jahil ini pertama-tama menyerupakan. Wa mu'attilan thaniyan, kemudian dia akan mentaktil, menolak.
Fartakaba ma la yaliqu billahi ibtida'an wa intihaan, sehingga dia pun terjatuh dalam dosa yang tidak layak bagi Allah di awal langkah dan di akhir langkah. Walau kana qalbuhu 'arifan billahi kama yanbaghi, sekiranya hatinya itu mengenal Allah sebagaimana sepantasnya, mu'azziman lillahi kama yanbaghi, mengagungkan Allah sebagaimana seharusnya, tahiran min aqdarit tashbih, suci dari kotoran-kotoran tashbih, lakana al-mutabadiru indahu sabiqu ila fahmihi, maka niscaya yang langsung terbetik, yang segera kepada kepemahamannya adalah awwasatallahu ta'ala baligh, anna wasfallahi ta'ala balighun minal kamal, bahwasanya sifat-sifat Allah itu pada puncak kesempurnaan, wal jalal, dan keagungan. Ma yaqbalu awhamu ala iqil musyabihati bainahu wa baina sifatil makhluqin, dengan sifat yang memutuskan adanya keterkaitan antara yang diserupakan antara Allah dan juga sifat makhluknya. Fayakunu qalbuhu musta'iddan lil iman, sehingga hatinya akan siap untuk beriman. Bisifatil kamali wal jalal, dengan sifat yang sempurna dan agung. As-sabitati lillahi fil Qur'anil Karim, yang sabit, yang tetap untuk Allah dalam Al-Qur'anul Karim, wa sunnatis sahihah, dan sunnah as-sahihah. Ma'at tanzihi tammi an musyabahati sifatil khalqi, disertai dengan pensucian yang sempurna dari keserupaan sifat-sifat makhluk. Ala nahwi qawlihi, sesuai dengan ucapan Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, tidak ada satupun yang sama dengannya, dan dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Wal Asy'ari Abul Hasan rahimahullah, dan Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullah, kana fi akhir umrihi ala madhab ahli sunnati wal hadith, di akhir hayatnya adalah di atas madhabnya ahli sunnah wal hadith. Wa huwa itsbatu ma atsbatahu Allah Ta'ala li nafsihi fi kitabih, yaitu menetapkan apa-apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam kitabnya, atau ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam, atau sesuai atau melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, min ghairi tahrif, tanpa memalingkan makna, wala ta'til, dan juga tanpa menolak, wala takyif, tanpa membagaimanakan, wala tamthil, tanpa menyamakan. Wa madhabul insan ma qalahu akhiran, dan madhab seseorang itu adalah apa yang ia berpendapat di akhir hayatnya. Idza sarraha bihasri qawlihi fihi, apabila dia telah terang-terangan membatasi pendapatnya di situ. Kama hiyal hal fi Abil Hasan, sebagaimana kondisinya Abul Hasan ini. Kama yu'lamu min kalamihi fil Ibanah, sebagaimana hal itu diketahui dari ucapannya sendiri dalam kitab Al-Ibanah. Dengan artian, orang yang menisbatkan diri kepada Abul Hasan al-Asy'ari seharusnya menempuh jalan Abul Hasan al-Asy'ari di akhir hayatnya, bukan mengambil fase dari fase-fase perubahan, perpindahan akidahnya. Nah, wa ala hada fatamamu taqlidihi ittiba'u ma kana alaihi akhiran, maka berdasarkan hal ini kesempurnaan mengikuti beliau adalah menteladaninya pada apa yang beliau di atasnya di akhir hayatnya. Wa huwa iltizam madhhabu ahli hadits wal sunnah, yaitu setia di atas madhabnya ahli hadits dan juga sunnah. Lianna al-madhhab as-sahih al-wajib ittiba' alladhi iltazama bihi Abul Hasan nafsahu, dikarenakan itu adalah madhab yang benar yang wajib untuk diikuti, di mana Abul Hasan sendiri iltazama bihi, mengharuskan dirinya dengannya. Nah, dengan ini barakallahu fikum terjawab dua pertanyaan dari apa yang telah disebutkan oleh Asy-Syaikh di awal pembahasan Al-Fasl Al-Khamis. Nah, maka kita